Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa memenuhi kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena segala pekerjaan kami hari ini telah selesai dan kami bersiap untuk beristirahat. Setiap pagi dan malam hari kami mau merenungkan firman-Mu agar hidup kami berhasil dan beruntung kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, arti kata korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya. Sejak dari zaman Adam dan Hawa, manusia sudah terbiasa memberikan korban persembahan. Mari kita baca ayatnya dalam Kejadian 4 ayat 3-4. Demikian tertulis. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Korban persembahan menuntut pengorbanan dari kita. Ada harga yang harus dibayar untuk mempersiapkan korban persembahan. Korban persembahan tidak selalu berbicara tentang binatang atau uang yang dipersembahkan. Beberapa korban persembahan yang menyukakan hati Tuhan adalah yang pertama, korban ketaatan. 1 Samuel 15 ayat 22 menulis demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan menginginkan suatu umat yang hatinya ditujukan kepada suara Tuhan dan kemudian mentaati Tuhan karena mengasihi Tuhan. Ini adalah korban yang sejati. Korban ketaatan adalah kunci untuk bertumbuh di dalam Tuhan, karena jika Tuhan menunjuk satu bidang tertentu dalam hidup kita yang perlu diubah, Tuhan mengharapkan adanya suatu tindakan dari kita. Namun jika kita menolak untuk taat, kita akan berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, korban pujian dan ucapan syukur. Mazmur 116 ayat 17 berkata, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Pujian dan ucapan syukur akan menjadi sebuah korban apabila dilakukan pada saat kita sedang menghadapi masalah, putus asa, dan tertekan. Karena pada saat-saat seperti itu, kita justru ingin melakukan kebalikannya dari memuji Tuhan dan mengucap syukur. Yang ketiga, korban sukacita. Mazmur 27 ayat 6 berkata, Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ketika kita sedang merasa tertekan, depresi, dan patah semangat, maka mempersembahkan korban sukacita dapat mengalihkan perhatian kita dari situasi yang sulit dan merupakan tindakan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan pasti mendatangkan kelepasan. Sekali lagi, ini merupakan sebuah korban, karena kita mungkin pada awalnya tidak merasa sukacita
dan untuk mempersembahkan korban sukacita dibutuhkan usaha kita. Yang keempat, korban cinta kasih. Markus 12 ayat 33 berkata, "Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus tanpa motif yang egois, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih yang sejati selalu membutuhkan pengorbanan, yaitu pengorbanan waktu, perhatian, emosi, dan lain-lain. Yang kelima, korban Ishak kita. Kejadian 22 ayat 2 berkata, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ishak melambangkan hal-hal yang paling kita sayangi, yaitu hal-hal yang menjadi berhala kita. Ketika kita menyerahkan berhala-berhala kita kepada Tuhan, maka kita telah menyenangkan hati Tuhan. Yang keenam, korban hati yang remuk. Mazmur 51 ayat 19 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Hati yang remuk berbicara tentang menyingkirkan kehendak diri sendiri, kekerasan, dan penolakan akan firman Allah. Mengalahkan diri sendiri adalah hal yang sangat sulit, namun itu adalah suatu korban yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini mengenai korban persembahan kita. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa korban-korban persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima dan telah mengajar kami mengenai korban-korban yang berkenan dan menyukakan hati-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa kami ingat di dalam hati kami dan kami lakukan di sepanjang hidup kami. Malam ini kami mau berdoa untuk keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami. Jadikan kami terang dan garam untuk mereka ya Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang terkasih ini dan kami menjadi wakil-wakil yang baik bagi kerajaan sorga. Berikanlah hati yang remuk dan penuh pertobatan juga kepada keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersyafaat juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi jiwa-jiwa yang masih berada dalam kegelapan. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja mengangkat selubung yang menutup hati dan telinga mereka, agar mereka bisa melihat dan mendengar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Urapilah pemimpin-pemimpin negara kami untuk memimpin Indonesia dengan hikmat dan rasa takut akan Engkau, sehingga Indonesia selalu makmur, damai, dan tentram. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.